Nah, Salam Deni, kenal Mbak Ica ya. Ica sama siapa nih? Iya betul. Tiwi, Pak. Ica sama Tiwi ya, selamat sore. Nah, Salam kenal. gimana Pak kabar ya Pak? Alhamdulillah Sehat-sehat? baik, sehat ini meskipun di rumah terus kena lockdown. Lagi WFH terus ya Pak ya? Iya, saya udah 3 bulan di rumah terus ini. Oh, oke. Untung ini ya Pak belum mengalami gejala-gejala depresi dan lain-lain ya Pak ya? Masih sehat ya? Iya, alhamdulillah masih sehat. Ya, sehat-sehat. Oke, Pak, kita Tiwi sama Ica akan ganggu-ganggu sedikit sore harinya, nggak apa-apa ya Pak? Kita mau tanya-tanya nih seputar BPJS ya, kenaikan BPJS gitu ya, Oke. yang sedang marak disoroti oleh media di tengah pandemi Benar. ini. Nah, terkait tema tersebut nih, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang kenaikan BPJS di tengah pandemi ini? Oke. Kalau pertanyaannya setuju atau enggak soal kenaikan BPJS di tengah pandemi ini, saya kira itu pertanyaannya sulit ya. Sulit itu yang pertama karena memang kalau kita lihat trennya setelah pandemi ini semua terdampak ya. Bukan hanya pekerja formal yang memiliki ikatan dinas ya, punya gaji dan segala macam, tapi juga Indonesia ini kan lebih 70% itu pekerjaannya atau penduduknya itu mata pencariannya di sektor informal. Sehingga kalau sehingga kalau misalkan kayak lockdown, ada sekarang pembatasan sosial dan COVID ini pasti semuanya terdampak. Artinya dengan seperti itu kondisi ekonomi kita menurun ya. Saya lihat beberapa laporan itu pertumbuhan ekonomi kita melambat dan pasti semuanya sulit ini. Artinya kalau ditanya apakah naik di saat pandemi COVID ini tepat, mungkin banyak yang akan tidak sepakat ya. Karena di satu sisi sekarang jangankan untuk menaikkan iuran, untuk banyak hal gitu ya, pajak lah atau yang lain-lain itu banyak yang direlaksasi atau banyak yang pembayarannya ditangguhkan gitu, seperti itu. Betul. Jadi kalau dari segi timing saya kira mungkin tidak akan ada perdebatan, semua juga sepakat. Cuman kalau ngobrol soal apakah BPJS JKN itu harus naik atau enggak, nah ini soal lain. Itu dia. Karena bingung juga Pak, karena kan sebelumnya ini sempat MA nih membatalkan gitu ya, membatalkan kenaikan BPJS gitu. Terus setelah ini ada lagi berita, wah ternyata BPJS jadi naik nih. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih memangnya nih Smartizen pada penasaran gitu ya Pak Denny? Kenapa harus BPJS ini dinaikkan tarifnya? Padahal sedang berada di tengah pandemi seperti ini. Kalau jawaban saya terkait dengan hal itu, sebetulnya saya termasuk yang mendukung adanya kenaikan iuran BPJS JKN ya. Nah ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, secara global ya, secara umum, Indonesia itu memang perlu meningkatkan anggaran kesehatan. Ya, jadi istilahnya gini, kalau kita sebagai sebuah negara itu kan kesehatan itu adalah salah satu kebutuhan pokok atau hak dasar ya. Nah, Indonesia itu sebetulnya secara umum anggaran kesehatannya itu masih rendah. Masih di bawah rata-rata negara-negara berkembang. Nah, Indonesia itu anggaran kesehatannya itu 3%, di bawah 3% dari PDB ya, dari GDP. Nah, itu juga ya? Ya, masih di bawah di rata-rata negara berkembang itu rata-rata sudah 5%. Artinya memang dari segi kebijakan anggaran sektor kesehatan itu underfunded ya. Sektor kesehatan itu kurang dananya. Nah, itu sebetulnya yang menjelaskan juga kenapa BPJS itu bisa defisit. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, BPJS itu memang dari sejak awal didesain atau diputuskan sebagai keputusan politik yang dari segi teknokratnya, dari segi teknis, itu besaran iuran itu di bawah harga keekonomian atau harga yang dibutuhkan oleh menjamin kesehatan. Jadi kan kalau di bidang keuangan atau health economy gitu ya, ekonomi kesehatan, itu kita bisa ngitung sebetulnya dengan teknik aktuaria per orang itu butuh anggaran berapa untuk kesehatan. Nah dari sejarah BPJS atau dari sejarah JKN itu, dari awal, dari sejak JKN diputuskan tahun 2014 itu, memang besaran iurannya itu lebih rendah daripada yang dihitung.
Saya masih ingat kalau dulu kan masih berapa 17.000 ya yang kelas 3 itu. Itu sebetulnya ukurannya itu rata-rata per orang itu harusnya 35.000 atau 29.000 gitu. Jadi memang ada masalah mismatch antara besaran iuran yang ditetapkan dengan kebutuhan. Memang dari awal pasti akan defisit gitu. Oke. Mungkin itu juga yang jadi salah satu kendala bagi BPJS itu sendiri ya, yang akhirnya itu tadi defisit atau dan lain sebagainya. Tapi dia juga penasaran Pak dengan negara-negara berkembang yang lain gitu, yang mungkin standar kesehatan bukan standar kesehatan ya, mungkin dari sisi kesehatannya itu lebih baik gitu dibandingkan kita gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan begitu Pak? Yeah. Apakah ada mungkin meminjam uang kah gitu kan, atau anggaran memang dilebihkan kah, atau bagaimana sih Pak? Iya. Kalau bicara itu sebetulnya kita harus ngobrol dulu soal struktur atau sistem kesehatan, pilihan sistem kesehatan yang diambil ya. Pada dasarnya kan gini, karena gini, kalau kita bandingkan dengan negara maju atau negara-negara berkembang yang lain, itu kita nggak bisa membandingkan kecuali membandingkan dengan negara yang sistemnya mirip dengan Indonesia. Betul, setuju. Nah ini kan dalam kajian kesehatan atau pembiayaan kesehatan itu kan sistem kesehatan atau layanan kesehatan itu bisa dibiayai atau didesain dengan beberapa pilihan. Nah ada yang secara umum itu biaya kesehatan atau ya seperti asuransi kesehatan seperti JKN itu dibiayai secara full dari pajak. Jadi pemerintah itu ngambil uang untuk membiayai asuransi kesehatan dari pajak, sehingga warga negaranya nggak usah bayar lagi gitu ya. Ini mungkin beberapa negara kayak negara-negara Skandinavia gitu ya. Di Inggris misalkan salah satunya dengan National Health Insurance, National Health System itu, mereka nggak bayar lagi. Jadi semua kita nggak bayar iuran lagi. Ada yang dari pajak. Nah, itu sisi paling kanan lah saya bilangnya. Jadi semua dibayar oleh negara ambil dari pajak. Tapi konsekuensinya pajaknya harus tinggi gitu ya. Jadi orang bayar pajak harus tinggi supaya pajaknya bisa. Worth it Pak. Iya gitu. Jadi semua narik dari pajak ini bisa membiayai semua program kesehatan. Nah di sisi paling kiri itu ada yang bertumpu kepada pembiayaan personal. Artinya semua biayanya itu diserahkan ke pasien. Mungkin kayak kita dulu, mungkin bagi teman-teman yang dulu nggak punya asuransi, ya setiap sakit ya berapa biayanya kita harus bayar penuh gitu kan. Betul. Jadi out of pocket gitu. Jadi bayarnya dari uang saku yang sakit. Kalau sakit bayar banyak, kalau nggak sakit ya nggak bayar. Nah ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu gabungan. Jadi ada yang dibayar sebagian oleh negara, ada yang dibayar oleh masyarakat. Nah Indonesia itu sebetulnya mengambil yang tengah ini. Jadi makanya mungkin dalam JKN, dalam BPJS itu ada peserta yang bayar sendiri ya. Jadi dia bayar iuran, kontribusi gitu ya. Itu bukan bayar iuran gitu ya, dia iuran tiap bulan. Ada yang sebetulnya dia harus bayar iuran tapi iurannya dibayari oleh negara. Yang penerima bantuan iuran. Dan itu jumlahnya cukup besar, itu hampir 60% sebetulnya peserta BPJS itu iurannya dibayarkan oleh negara, PBI gitu ya. Jadi kita itu ada di tengah-tengah ini. Kenapa Indonesia mengambil pilihan yang kedua ini atau pilihan yang tengah itu? Karena pajak kita itu kecil gitu ya, nggak cukup untuk membayarin semuanya. Memungkinkan juga kalau meninggikan pajak ya Pak. Iya, jadi kok coba teman-teman bayangkan di Indonesia itu yang punya NPWP cuma 15%. Dari penduduk. Dari seluruh jumlah Indonesia. Itu yang punya nomor NPWP ya. Yang bayar pajak berapa orang? Yang bayar pajak mungkin 5%, paling tinggi 7% sampai 10%. Jadi coba dibayangkan 10% yang bayar pajak, 10% yang bayar pajak itu harus membiayai atau harus menanggung program untuk 100% penduduk. Makanya nggak ya, secara politik kita secara keuangan nggak mungkin menyandarkan pembiayaan BPJS JKN itu kepada pajak. Harus ada iuran, itu dengan sebagian masyarakat bayar iuran gitu, seperti itu. Dan memang di samping itu pun angka kesakitan Indonesia itu juga masih tinggi ya Pak ya. Nah, itu juga di sisi lain ya. Memang di satu sisi, jadi kita harus ngelihatnya
ini kan sebetulnya JKN ini kan aspek kuratif, aspek pengobatan. Betul. Istilahnya ini nunggu di tikungan nih JKN ini ya. Dia cuma mencoba untuk merespon atau merawat orang yang sakit. Nah, seharusnya memang kalau dalam sistem kesehatan kita perkuat di sisi promotif dan preventifnya, pencegahan gitu ya. Yang harusnya memang pendidikan atau penyuluhan, penyadaran masyarakat untuk hidup sehat. Ini di pemerintah sebetulnya ada programnya itu dengan gerakan masyarakat sehat. Itu sebetulnya yang harus ditingkatkan. Karena memang tadi seperti disampaikan dari data BPJS itu 20% itu penyakit tidak menular, terutama karena saya juga aktivis rokok ya, anti rokok itu. 20% itu penyakit yang diklaim oleh BPJS itu adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan rokok. Artinya secara umum kalau misalkan kita bisa memperbaiki gaya hidup masyarakat supaya lebih sehat, klaim BPJS itu akan turun sedikit gitu, akan lebih. Oke. Nah, berarti Pak, kalau misalnya tadi kita sempat dengar juga posisi Bapak sendiri ini kalau misalnya dibilang setuju tidak setuju, sebenarnya setuju atau mendukung lah gitu ya kenaikan BPJS ini kalau secara pribadi gitu ya. Berarti juga artinya Bapak setuju ya kalau kenaikan iuran ini bisa sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan gotong royong gitu seperti yang diamanahkan di undang-undang gitu ya. Mungkin gini ya, kalau posisi saya tuh saya setuju bahwa BPJS atau JKN itu harus ditingkatkan anggarannya ya. Pertama. Nah, kemudian solusinya untuk meningkatkan anggaran JKN atau pembiayaan kesehatan itu apakah hanya dengan iuran? Mungkin saya juga nggak sepakat 100%. Artinya memang pemerintah sebetulnya tidak mesti bertumpu ke situ juga. Saya kira sih tadi karena saya bilang tadi di awal, memang kan harus semuanya itu kan harus ditanggung bareng-bareng ya. Artinya kalau kita mau ada program jaminan kesehatan, ya kita harus pikirkan biayanya dari mana. Iuran itu salah satu sumber. Nah, salah satu dari sumber. Saya kira sih tetap seperti sekarang kalau yang yang mampu bayar iuran harusnya dia bayar iuran banyak gitu ya. Yang nggak mampu dibiayai oleh negara. Cuma sebetulnya ada alternatif lain gitu ya Pak ya. Alternatif lainnya ada, saya kira kalau di beberapa negara itu Indonesia juga sudah mulai melakukan itu melalui pembiayaan cukai. Iya, cukai. Saya juga sudah mulai mendengar nih biaya cukai akan naik gitu. Iya, cukainya terutama cukai terhadap barang-barang yang merusak kesehatan. Ya rokok itu salah satunya ya. Betul. Meskipun di sini di cukai itu kita perlu diskusi juga, itu Indonesia itu sebetulnya objek cukai atau barang yang dikenakan cukai itu terlalu sedikit. Cuman ada 3 ya, rokok, produk tembakau lain sama alkohol. Nah, di negara lain tuh ada yang 20 yang dikenai cukai gitu ya. Ada yang 15, ada yang 4, ada yang 5. Jadi kita sebetulnya bisa meningkatkan pendapatan dari cukai. Tapi ya ini juga perlu juga gitu ya. Iya, maksudnya perlu dipertimbangkan bahwa cukai itu sebetulnya bukan tujuan utamanya bukan untuk menanggung kesehatan, tapi sebagai pengendalian aja gitu. Ya tetap sebetulnya kalau dalam prinsip pembiayaan kesehatan kita harus cari sumber dana yang paling stabil ya. Sustainable gitu ya, yang berkelanjutan. Iuran itu salah satunya, tapi supaya mungkin kalau saya berpendapat supaya kenaikan iuran yang nggak terlalu tinggi, mungkin kita harus dorong dengan pendapatan atau sumber lain seperti dari cukai tadi. Cukai. Yes. Dan memang kalau nggak salah didengar ya kan, harusnya tuh misalnya untuk kesehatan kalau diambil dari cukai itu harusnya berapa persen gitu ya, dari sekian berapa persen itu baru diambil tuh kecil gitu ya, secuil persennya itu gitu. Padahal itu bisa membantu menunjang kesehatan di sistem kesehatan di Indonesia. Nah, Pak Denny ini seru banget, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi terkait sistem atau kenaikan BPJS ini di tengah pandemi. Dan Smartisan juga jangan digeser ya, karena kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tapi sebelumnya Ica akan kasih apa, Ca? Ada musik dulu nih dari Randy Pandugo, sebuah kisah klasik. Oke,
Oke, Smartizen, kita balik lagi nih. Ica sama Tiwi dan juga Bapak Denny. Kayak nama kakakmu ya? Iya bener. Waduh, sama ya? manggil kakak gitu ya? Nama belakangnya juga mirip. Kurniawan juga ya? Jangan-jangan sebenarnya Pak Denny ini adalah kakakmu. Oke, Pak Denny. Halo, masih di sana kan Pak Denny? Ya, masih jelas ya suara saya? Masih jelas, sangat jelas Pak Denny. Dan Smartizen, ini kita sedang melangsungkan streaming YouTube di channel YouTube ini 106 Dia Untirta. Dan ini pertanyaan dari Smartizen juga sudah mulai masuk ya, berdatangan di Instagram kita ya. Dan Pak Denny, kita lanjut lagi obrolan kita tentang iuran BPJS ini yang naik di tengah pandemi. Silakan, mau Ica mau nanya apa, Ca? Dari tadi kayaknya, aduh menarik banget nih bapaknya nih gitu, kayak pembahasannya nih gitu kata Ica. Iya Pak, kan situasi kayak gini tuh emang semua, tadi juga Bapak udah bilang, semua merasakan kesulitan ini akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga emang membutuhkan justru jaminan kesehatan ini, sedangkan malah naik gitu iuran BPJS-nya. Nah, saran atau pencerahan dari Bapak untuk pendengar nih, untuk Smartizen apa gitu terkait fenomena ini? Iya, sebetulnya kan kalau dari segi sebagai peserta ya, peserta JKN, peserta BPJS itu kan kita pilihannya dua. Yang pertama, kalau kita mampu, punya uang gitu ya, sanggup bayar gitu kan, iurannya. Nah, sekarang bayarnya kalau misalkan nggak sanggup kelas 1, ya turun kelas 2. Kalau nggak sanggup kelas 2, ya turun kelas 3 gitu kan. Itu kelas 3 kan sekarang satu bulan itu kan masih 42.000 ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan jajan pulsa itu 42.000 per orang kan satu bulan, saya kira nggak terlalu mahal gitu. Kalau kelas 3 ya. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 itu kelas 1 sekarang 150.000, kelas 2 100.000. Itu mungkin agak tinggi ya, tapi sebetulnya itu juga ukurannya masih cukup murah gitu ya. Jadi kan kalau bayangkan mungkin tadi kita bicara soal rokok ya. Kalau sekarang perokok satu hari satu bungkus ya, satu bungkus itu taruhlah 20.000 lebih. Iya. Satu bungkus kalau kita hitung aja paling murah harganya itu berapa? 20.000 ya? Ya, taruhlah kita hitungnya yang rendah aja 10.000 gitu ya. 10.000 satu bungkus sebulan itu 300.000. Dan itu nggak jadi apa-apa, malah menabung penyakit. Coba kalau misalkan uang kalau kata orang tua. Iya. Coba kalau kita bayar BPJS itu kalau untuk kelas 3 itu 42.000. Itu kan sama dengan 3 bungkus rokok, uang rokok 3 hari gitu ya. Dan misalkan ya kadang-kadang orang melihat bahwa kalau kita nggak sakit bayar iuran JKN itu rugi gitu ya. Harusnya jangan seperti itu. Jadi ini adalah opportunity cost ya, kalau dalam bahasa ekonomi pembangunan itu adalah kesempatan. Daripada kita sakit terus harus diopname, sekarang diopname minimal kalau kita diopname 2-3 hari itu keluar minimal 3 juta lah gitu ya. Kalau pasti, iya kan? Kalau keluar dari uang sendiri itu 3 juta, tapi kalau kita bayar punya social security atau seperti ini JKN, kita berarti memindahkan, kalau bahasanya Pak Hasbullah Tabrani, ini kita memindahkan dari ketidakpastian menjadi kepastian. Artinya gini, kepastian kalau kita nggak punya asuransi, kita kan nggak pasti kalau kapan kita sakit. Dan kalau sakit kita bisa jatuh miskin itu. Kalau dalam bahasa ekonomi, biaya kesehatan itu biaya yang paling tinggi, itu disebut sebagai biaya yang bisa impoveris atau katastrofik gitu. Impoveris itu adalah jadi sebanyak apapun kita nabung, kita ngumpulin uang, kalau suatu kali kita sakit itu bisa jadi uang yang kita tabung itu habis untuk biaya kesehatan. Nah, itu dengan punya asuransi, dengan punya JKN itu kita sebetulnya memindahkan resiko. Ini kan sakit itu kan resiko, semua orang bisa sakit. Tapi dengan punya JKN itu kita memastikan bahwa kalau ada kita sakit, kita punya harapan atau punya sesuatu untuk menjamin kalau kita sakit membiayainya seperti apa.
Itu dia Smartisan. Jadi awareness terhadap apa pentingnya kesehatan buat diri sendiri juga. Iuran BPJS ini juga kan ya untuk diri kita juga betul. gitu. Itu kan pilihan pertama. BPJS pilihan pertama kan itu bayar. Kalau nggak mampu bayar, berarti kita dapat bantuan iuran dari pemerintah. Ini mungkin saya boleh sharing ya. Saya kemarin kebetulan sekolah di Amerika. Saya pernah sakit sekali, sakitnya cuman biasa aja, itu sakit flu, pilek gitu ya. Saya punya asuransi 2 tuh dari yang pemberi beasiswa. Iya. Saya dapat dua asuransi. Dan pilek itu di sana mungkin kalau di sini kita pilek itu cukup dengan beli obat di warung gitu ya. 10.000 istirahat. Di sana saya dikasih obat, diperiksa dokter, saya harus bayar $100. Itu 100 itu padahal ya sekali kunjungan itu 1.500.000 ya. Iya, itu pilek aja gitu ya. Itu memang karena Amerika itu salah satu negara dengan sistem kesehatan yang paling mahal ya. Tapi itu bahwa makanya maksud saya poinnya adalah bahwa di sana itu setiap orang harus punya asuransi. Kalau teman-teman mau kuliah di Amerika atau di luar negeri, kita nggak bisa masuk ke negara tersebut kalau kita nggak punya asuransi. Dan bayaran asuransinya tuh mahal. Saya setahun itu kalau ini kan untuk asuransi itu $1.500 ya. Itu sekitar hampir 17-18 juta gitu ya, hampir. Iya. Jadi coba dibayangkan. Jadi sebetulnya dengan iuran BPJS sekarang seperti itu tadi saya sampaikan, sebetulnya itu masih di bawah gitu. Harusnya rata-rata itu per orang bayar, kalau hitungan kami ya, saya pernah punya riset juga. Per orang itu harusnya rata-rata bayar itu udah 350.000 per bulan gitu ya, per tahun gitu. Jadi sebetulnya dengan iuran sekarang itu sebetulnya dibanding nilai manfaat yang kita bisa dapatkan, itu sebetulnya iuran itu sangat murah gitu. Oke. Nah, Pak Denny, ini tadi juga Ti sebenarnya pengen tanya kan, Ti tahu kalau Pak Denny sebelumnya ini pernah bersekolah di Ohio University. Ini Ti pengen tanya tentang pengalaman Bapak nih. Kalau misalnya di negeri yang jauh di sana gitu kan, ada nggak sih sebenarnya sistem jaminan yang seperti ini gitu kan? Ternyata tadi sudah dijawab bahwa memang ada asuransi dan harganya pun cukup tinggi gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah, oke lah, kalau misalnya masyarakat nih ada yang tanya, itu kan tapi jauh Pak, mereka negara maju gitu kan, uang perputaran uangnya pun juga cukup cukup stabil gitu, besar dan lain-lain. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau Smartisan yang bilang, coba Pak tolong digambarkan dengan apple to apple, maksudnya yang negaranya itu mungkin agak-agak setara lah gitu dengan Indonesia gitu. Gimana nih Pak? Oke, gini. Ini kan sebetulnya JKN ini kan rejim atau program welfare state ya, program negara kesejahteraan. Artinya gini, ada beberapa pihak yang bilang bahwa jaminan kesehatan semesta, semua orang ini kan JKN itu niatnya adalah semua orang punya asuransi ya, semua orang kesehatannya dijamin. Artinya harusnya memang niatnya cita-cita JKN itu seluruh tumpah darah Indonesia gitu ya, yang punya yang punya KTP Indonesia, sakit dimanapun bisa ke dokter, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit dengan gratis. Nah itu harapannya, niatnya. Jadi universal health coverage, jaminan kesehatan semesta. Dan itu Indonesia. Nah ini mungkin gini, ada banyak yang bilang bahwa mengharapkan program seperti itu di negara berkembang, di negara yang belum maju kayak Indonesia itu nggak mungkin. Jadi memang justru Indonesia itu selangkah lebih maju daripada negara-negara lain. Negara lain mungkin di negara-negara berkembang, negara miskin itu belum kepikiran punya jaminan kesehatan semesta seperti JKN. Indonesia sekarang perkembangannya cukup baik, sudah 83% ya orang yang masuk ke JKN, sistem JKN. Artinya sudah niatnya 100% tapi mungkin masih ada 17% yang belum masuk JKN. Nah, ini teman-teman di sini nggak ada yang bapaknya PNS, nggak ada yang ibu bapaknya PNS nggak? Pensiunan PNS, nah, kalau yang bapak ibunya PNS atau aparat polisi, Polri gitu ya, itu sama sekali nggak punya masalah. Karena apa? Bapak ibunya punya Askes kan dulu ya. Terus Askes itu gratis, semua anak-anaknya dijamin, betul nggak?
Nah, ya betul kan? Di sistem yang lama, sebelum ada JKN, karena Askes sekarang tuh JKN itu Askes, ya. Askes itu dimasukkan ke JKN. Dulu yang punya asuransi Askes itu hanya pegawai negeri, polisi, TNI, dan pegawai BUMN mungkin ya, yang di bank. Nah, tukang kelontong, tukang warung, tukang sate, tukang apa yang pinggir jalan itu nggak punya Askes dan mereka nggak bisa masuk Askes karena bukan orang yang punya upah, bukan orang yang menerima gaji. Nah, sekarang dengan adanya JKN, jangankan ya orang yang mampu ya, yang bukan PNS, yang mampu, yang nggak mampu pun sekarang bisa masuk Askes gitu ya. Jadi itu teman-teman harus berpikir ke sana. Kalau dulu yang peserta Askes itu paling cuma 15 juta, 16 juta gitu ya. Ya hanya PNS saja sama Polri, TNI. Sekarang peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Semua orang bisa masuk JKN, bisa masuk Askes gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi meskipun saya bukan PNS, saya swasta. Tapi saya meskipun swasta, sekarang bisa ikut program Askes, gitu. Program Askes yang di JKN itu. Nah, kalau saya punya uang, saya harus bayar. Kalau saya tidak mampu, berarti saya harus dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan oleh negara. Jadi kalau dari segi, nah kalau kita bandingkan lagi, memang JKN ini nggak ada bandingannya di luar. Artinya ini adalah program jaminan kesehatan paling besar di dunia. Pesertanya hampir 200 juta orang lebih gitu ya. Nah itu di negara lain nggak ada yang 200 juta orang menanggung 200 orang. Dan yang kedua juga JKN itu adalah, saya jadi promosi JKN nggak apa-apa ya. Jangan Pak Denny humas JKN. Enggak juga nih, tapi memang saya meneliti soal itu. Ini fakta kan? Iya betul. Berdasarkan riset juga ya kan? Iya betul. Sekarang ya maksudnya kalau negara Amerika pun nggak mampu. Amerika yang segede itu, segitu besarnya segitu besar itu masih ada 30% warganya yang nggak punya asuransi. Karena di Amerika itu basisnya adalah asuransi private ya, asuransi swasta, dan bayarnya mahal banget gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya negara berkembang jarang sih. Mungkin yang paling dekat Thailand ya. Thailand itu punya 100% juga sudah universal health coverage. Jadi nggak banyak sebetulnya negara-negara berkembang, negara yang selevel dengan Indonesia yang punya program seperti ini. Nah, poin yang lain adalah yang ingin saya sampaikan juga. Nggak ada program jaminan kesehatan yang nggak defisit. Nggak ada. Semuanya rugi. Ini program rugi. Karena ini bukan cari untung gitu ya. Iya, ini program sosial ya. Iya, program. Inggris itu NHS itu kan National Health System-nya ya defisit gitu. Yang lain banyak negara juga, Thailand juga defisit. Cuman masalahnya adalah pemerintah itu punya komitmen nggak untuk menyelamatkan ini gitu ya. Dan sebetulnya ya dengan adanya JKN sebetulnya mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk sektor kesehatan. Jadi kalau saya yang tidak mendukung kenaikan iuran BPJS itu sama juga dengan tidak menyetujui pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang untuk JKN. Karena yang bayar JKN itu paling banyak pemerintah loh. Ya, 60%, 70% penghasilan atau pendapatan dari JKN itu dibayar oleh pemerintah melalui iuran bantuan bagi orang-orang yang tidak mampu bayar, dan juga premi atau kontribusi yang dibayarkan untuk membayarkan tadi PNS, Polri, dan TNI. Yang bayar sendiri itu cuma 16%, 12%. Nah itu dia. Nah Pak Denny, Tiwi sama Ica nih juga penasaran ya. Kalau misalnya dari kacamata Pak Denny sendiri nih terkait solusi alternatif ya, yang mungkin kalau misalnya Pak Denny nih sewaktu-waktu ini kita berkhayal nih misalnya ya, diberikan otoritas untuk mengubah cara penyelesaian dari BPJS ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Denny, karena kita akan kasih musik dulu sebentar untuk Smartisan. Siap. Ya, Smartisan. Lanjut lagi nih. Ini talk terakhir kita ya, karena memang mengingat waktunya sudah
apa nih sudah pukul 5 gitu, sudah injury time gitu ya kalau kata orang apa namanya anak sepak bola gitu ya. Oke deh, kita langsung sapa lagi deh Pak Denny-nya ya. Halo Bapak. Halo ya. Okay. Terima kasih Pak masih setia bersama TV dan IC di Antar Senja. Yap, Oke. Pak tadi kan sempat ada pertanyaan yang terpotong gitu ya. Nah, monggo Pak dijawab. Atau mau diulang lagi pertanyaannya Pak? Boleh diulang lagi biar yang dengar mungkin tahu juga. Oke. Biar ingat kita remind lagi. Boleh. Nah ini kalau misalnya ada ada suatu keajaiban seorang Bapak Denny diberikan otoritas penuh gitu untuk mengubah kondisi BPJS ini gitu. Nah, apa yang kira-kira akan Bapak lakukan? Atau ini kan juga bisa jadi sebagai masukan gitu ya untuk pemerintah juga harapannya. Mungkin pertanyaannya fokus ke soal pembiayaan aja ya. Karena sebetulnya BPJS atau JKN itu ya banyak yang perlu diperbaiki sih sebetulnya ya. Dan yang harus diperbaiki bukan hanya dari JKN-nya. Karena kan sebetulnya gini, teman-teman harus kita harus pahami bahwa JKN itu sebetulnya lebih banyak ke pembiayaan kesehatan. Karena nanti JKN itu sebetulnya gampangnya itu juru bayar ya, pemerintah ngumpulin uang dari kontribusi dan dari pemerintah dibayarkan ke rumah sakit untuk membayar orang yang sakit. Nah, sementara yang menentukan kualitas pelayanan yang lain itu juga ada misalkan rumah sakit, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, termasuk juga pemerintah daerah dan juga masyarakat ya. Jadi bukan hanya memperbaiki JKN atau sistem jaminan kesehatan ini tidak hanya dengan memperbaiki JKN. Nah sekarang kalau pertanyaannya bagaimana kita memperbaiki masalah defisit atau masalah pembiayaan JKN. Betul. Nah saya kira pertanyaannya tadi yang pada dasarnya kita harus menambah atau memperbaiki anggaran kesehatan itu supaya lebih banyak. Karena yang sekarang kenapa defisit? Karena memang anggarannya nggak cukup gitu. Nah, yang bisa saya lakukan atau yang ini saya ambil dari beberapa penelitian dan juga artikel mungkin yang sudah dibahas oleh para ahli. Itu yang pertama saya akan fokus untuk sosialisasi tentang JKN. Sosial marketingnya lah ya, bahwa orang harus tahu nih kenapa kita harus ikut JKN dan apa manfaatnya gitu ya. Nah itu karena ada penelitian yang bilang kalau kita bisa menggunakan 1 triliun untuk untuk sosial marketing JKN itu bisa iuran itu bisa naik 10 kali lipat jadi 10 triliun gitu ya. Nah itu, jadi kan sekarang mungkin teman-teman juga lebih kenal BPJS-nya daripada JKN. Sebetulnya BPJS itu kan lembaganya, JKN programnya. Nah itu yang akan saya lakukan. Pertama, berarti masyarakat harus paham benar-benar kenapa kita harus ikut JKN. Nah yang keduanya, fokus juga kepada upaya preventif, ya pencegahan kepada masyarakat. Memang ada kecenderungan setelah eranya JKN, jadi pemerintah itu fokus ke JKN-nya, ke ngurus defisitnya, ngurus rumah sakit, sementara program-program tadi mungkin ada teman tadi siapa yang Ica apa siapa yang aktif di gerakan pengendalian rokok ya, itu hal-hal seperti itu promosi kesehatan masyarakat sebetulnya harus kita dorong lagi. Istilahnya kita cegah masyarakat supaya sakit dengan promosi kesehatan masyarakat. Nah, upaya preventif lah begitu ya. Iya. Nah, yang ketiganya yaitu saya akan naikkan cukai rokok. Saya akan minta pemerintah untuk menambah objek cukai, bukan hanya rokok, tapi misalkan cukai plastik, makanan-makanan cepat saji, atau makanan-makanan berkarbonasi ya, minuman berkarbonasi, minuman berpemanis, yang bikin masyarakat nggak sehat itu harus kita cukai, harus kita tarik bayaran supaya mereka juga ikut bertanggung jawab. Betul, karena menyebabkan masyarakat sakit. Ya, itu mungkin 3 hal ya yang akan saya lakukan gitu ya. Selain juga mungkin yaitu pemerintah harus fokus juga atau berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan promosi hidup sehat dan melindungi masyarakat dari zat-zat yang berbahaya.
Oke, nah itu tadi itu bisa jadi sekaligus gitu ya, Cak ya. Pesan untuk pemerintah siapa tahu nih gitu bisa mengadop ide-ide dari Pak Denny. Nah, sekarang tadi Cak juga udah ini kan, kalau misalnya sebagai warga harus menyikapinya seperti apa gitu, karena memang sekarang ini jadi pro kontra di masyarakat gitu ya kan. Nah, terakhir nih Pak Denny, kita mau minta mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk smart citizen dan masyarakat di luar sana yang masih belum legowo lah gitu ya, atau ya dengan kenaikan iuran BPJS ini. Silahkan Pak. Ya, kalau buat netizen atau semua peserta JKN, saya pesannya satu, bahwa ini adalah salah satu kontribusi kita kepada masyarakat. Jadi semua orang seharusnya memang ikut gotong royong ya menjadi anggota JKN, supaya tadi cita-cita jaminan kesehatan semesta, semua orang tercover biaya kesehatannya itu bisa terwujud. Nah, kalau kita punya kelebihan, kita mampu, ya bayar kontribusinya. Kalau misalkan mampu kelas 1, kelas 2, kalau misalkan berat ya kelas 3 juga nggak apa-apa. Bisa seperti itu. Dan yang keduanya mungkin ya kita harus juga sebagai terutama nih smartizen ya. Nah, yang smart itu kita harus berpihak atau memiliki sikap yang pas. Misalkan soal JKN, kalau kita yang orang-orang smart mungkin kita bisa bersikap sesuai dengan informasi yang ada. Jangan mentang-mentang menolak atau membuli JKN-nya gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan saran. Ya, kasih solusi atau kasih ide berdasarkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, saya kira sih banyak yang terlalu fokus atau yang nggak fokus. Tadi contohnya lah ya, kita 42.000 bayar 1 bulan kalau rokok atau kalau pulsa gitu ya, merasa nggak keberatan. Padahal ini untuk kesehatan, itu untuk soal lebih butuh. Iya, ini soal hidup mati dan soal kualitas hidup kita. Kalau orang nggak punya kesehatan, orang nggak bisa sehat, ngapain punya uang gitu kan? Seperti itu. Dan ngapain hidup gitu. Iya, seperti itu. Ini kualitas hidup. Oke, terima kasih Pak Denny sekali lagi TV Sameca mengucapkan ya terima kasih sudah diundang di sini. Sekali bisa meluangkan waktunya untuk kami, untuk Smartizen juga nih Pak Denny di sela-sela kesibukan. Sehat-sehat selalu Pak Denny. Sehat-sehat sama. Salam buat semuanya ya. Iya, salam juga untuk keluarga. Ya. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore. Oke. Smartizen itu tadi perbincangan Tiwi dan Ica dengan Pak Denny ya, dan tadi seru banget ya Smartizen bisa dan banyak banget hal-hal yang menjadi refleksi diri juga gitu ya untuk kita para pengguna BPJS yang mungkin dalam tanda kutip nih belum legowo gitu dengan roller coasternya dari iuran kenaikan BPJS ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwasannya ini memang untuk kepentingan bersama, tapi juga mungkin dari pemerintah bisa dipertimbangkan kembali, digodok lagi lebih matang agar masyarakat ini jadinya win-win solution gitu ya, baik untuk pemerintah dan juga masyarakat. Jadi nggak ada yang merasa keberatan, atau apalagi gitu dirugikan gitu ya, Cak ya. Oke.